Selamat siang semuanya. Saya Jessica De Cristianovi, NIM 1921141107, akan mempresentasikan hasil UTS mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan tema Perkembangan Perekonomian Indonesia mulai tahun 2019 hingga tahun 2021. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan perkembangan perekonomian Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dari 4 aspek, yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, ketenagakerjaan, dan neraca pembayaran. Perkembangan perekonomian dari aspek yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi ini dijadikan alat ukur untuk melihat seberapa jauh tingkat pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, dapat menggunakan PDB atau Produk Domestik Bruto. PDB sendiri adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa dalam periode tertentu. Keterkaitan antara PDB dengan pertumbuhan ekonomi adalah jika PDB bertambah, maka pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara semakin baik. Lalu, mengapa PDB ini dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara? Di sini ada 3 alasan yang mendasari mengapa PDB dijadikan sebagai indikator. Yang pertama, PDB dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini menyebabkan PDB mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, PDB dihitung atas dasar konsep siklus aliran, yaitu perhitungan PDB mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Dan alasan yang ketiga yaitu batas wilayah perhitungan PDB adalah negara, yaitu perekonomian domestik. Berikutnya yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019. Pada triwulan 1, PDB Indonesia tercatat 5,07%. Kemudian pada triwulan kedua tercatat 5,05%, pada triwulan ketiga 5,02%, dan pada triwulan keempat tercatat 4,97%. Sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02% year on year. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat 5,17%. Tetapi capaian ini terbilang cukup stabil di tengah ketidakpastian global. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi ada dari lapangan usaha jasa dengan persentase 10,55%. Kemudian dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga dan profit yang melayani rumah tangga dengan persentase 10,62%. Kemudian untuk wilayah yang memiliki kontribusi tertinggi dalam perekonomian Indonesia yaitu ada Pulau Jawa dengan persentase 59% dan yang terendah ada Maluku dan Papua dengan persentase 2,24%. Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga mencapai 15.833,9 triliun. Kemudian ini adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2020. PDB pada triwulan pertama tercatat 2,97%. Kemudian pada triwulan kedua mengalami kontraksi dan tercatat minus 5,32%. Pada triwulan
pada triwulan ketiga minus 3,49%, dan pada triwulan keempat minus 2,19%. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Adanya kontraksi pada tahun 2020 ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk juga Indonesia, yang tentunya memberikan dampak yang sangat besar dan sangat luar biasa pada perekonomian. Pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha pada tahun 2020 ini tertinggi ada transportasi dan pergudangan dengan persentase 15,04%. Kemudian dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen mengalami kontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam, yaitu 7,70%. Kemudian untuk wilayah yang menyumbangkan yang memiliki kontribusi tertinggi dalam pertumbuhan perekonomian tahun 2020 masih Pulau Jawa dengan kontribusi 58,75%. Perekonomian Indonesia tahun 2020 berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku 15.434,2 triliun. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan kedua tahun 2021. Pada triwulan pertama, pertumbuhan ekonomi tercatat minus 0,71%. Tetapi pada triwulan kedua tahun 2021 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh tinggi, yaitu 7,07%. Dan angka ini merupakan yang tertinggi selama 16 tahun terakhir. Dari yang sebelumnya, tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07%, kemudian hingga triwulan kedua tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi terus berlanjut dan tingginya kepercayaan masyarakat dan serta investor terhadap penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tersebut ditopang oleh kuatnya pertumbuhan, baik dari sisi demand maupun supply. Dari sisi demand, yaitu adanya komitmen pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, yang mendorong konsumsi pemerintah tumbuh mencapai 8,06% year on year. Kemudian dari sisi supply, seluruh sektor lapangan usaha mengalami perbaikan. Sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh positif sebesar 6,58%. Untuk wilayah yang berkontribusi tertinggi dalam perekonomian Indonesia pada triwulan kedua tahun 2021 ini masih Pulau Jawa dengan persentase 57,92%. Dari sisi permintaan, perbaikan ekonomi pada triwulan 2 2021 ini didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Dari sisi lapangan usaha, seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif. Kemudian bagaimana pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga dan pada triwulan keempat? Untuk triwulan ketiga, Bank Indonesia optimis perekonomian Indonesia tumbuh positif dan tinggi. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, memperkirakan ekonomi periode Juli sampai Agustus 2021 akan tumbuh 5% year on year. Kemudian menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perekonomian Indonesia kuartal ketiga akan tumbuh 4,5%, sedangkan pada kuartal keempat akan tumbuh 5,4%. Sehingga secara keseluruhan, tahun 2021 akan tumbuh 4%. Tumbuhnya perekonomian Indonesia dari yang sebelumnya pada tahun 2020 mengalami kontraksi, kemudian pada tahun 2021 ini tumbuh 7,07%, bahkan tertinggi selama 16 tahun terakhir ini, menunjukkan bahwa
kebijakan-kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19, terutama dalam sektor perekonomian ini dapat terbilang cukup baik. Sehingga pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua dapat tumbuh dengan baik dan tinggi. Selanjutnya itu proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Semakin rendahnya kontraksi pada triwulan keempat tahun 2020 yaitu minus 2,19%. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi di triwulan keempat tahun 2020. Proses pemulihan ini didukung langkah cepat hasil kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK. Dari Bank Indonesia, langkah yang diambil yaitu suku bunga acuan BI 3,75%. Kemudian kuantitatif easing untuk ketersediaan likuiditas di pasar keuangan dan relaksasi dan restrukturisasi pinjaman oleh OJK. Pemulihan ekonomi Indonesia juga didorong oleh stabilitas makroekonomi, yaitu ada nilai tukar rupiah yang menguat hingga akhir Desember 2020 tercatat 14.000 dan indeks harga saham gabungan kembali mendekati Rp6.000. Kemudian bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021? Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diproyeksikan mencapai 5%. Kemudian dari sisi PDB pengeluaran, pertumbuhan ekonomi akan didorong akselerasi investasi yang diperkirakan tumbuh 5,4% pada tahun 2021. Pemerintah melakukan kebijakan untuk mendongkrak investasi di tahun 2021 dengan penyelesaian RUU terkait ketentuan dan fasilitasi perpajakan, kemudian investasi berorientasi ekspor, fasilitas kemudahan akses pinjaman perbankan, kemudian pemenuhan bahan baku dalam negeri dan ekspor, serta fasilitasi investasi, seperti percepatan perizinan berusaha. Selain peningkatan usaha, pemerintah juga menargetkan yang lain, yaitu adanya peningkatan ekspor barang dan jasa 4,5%, konsumsi masyarakat yang diharapkan meningkat 4,7%, konsumsi pemerintah yang diharapkan meningkat 6,2%, dan impor barang dan jasa yang diharapkan dapat meningkat 5,9%. Aspek yang kedua yaitu stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas ekonomi akan tercapai ketika ada keseimbangan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi. Stabilitas perekonomian merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Perekonomian yang tidak stabil akan menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan masyarakat, sehingga masyarakat akan sulit menyusun rencana ke depan, khususnya rencana jangka panjang yang dibutuhkan bagi investasi. Kemudian indikator dalam stabilitas ekonomi ada dua, yaitu ada inflasi dan nilai tukar. Inflasi adalah perubahan tingkat harga umum yang terjadi secara terus-menerus akibat adanya kenaikan permintaan agregat atau penurunan penawaran agregat. Untuk itu, inflasi harus dapat segera diatasi, karena inflasi yang buruk akan mengurangi investasi diikuti dengan berkurangnya kegiatan ekonomi dan menambah pengangguran, sehingga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan real masyarakat, sehingga daya beli masyarakat akan menurun, kemudian standar hidupnya akan menurun, dan masyarakat yang miskin akan semakin miskin. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Indikator yang kedua ada nilai tukar. Nilai tukar sangat berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri, baik itu ekspor, impor, maupun kestabilan harga dalam negeri. Nilai tukar yang stabil akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, sehingga perekonomian dapat terjaga.
Dengan inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil, maka pembangunan ekonomi dapat dilakukan secara berkesinambungan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Berikutnya itu stabilitas ekonomi tahun 2019. Stabilitas ekonomi nasional tahun 2019 masih terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Adanya sinergi yang kuat antara institusi kebijakan moneter dan fiskal mampu meminimalisir dampak risiko global terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga lebih baik dari negara emerging market lainnya yang mencatat pertumbuhan lebih rendah dari Indonesia. Misalkan saja Turki. Pada kuartal 1, Turki mengalami kontraksi sebesar 2,4%. Dan di kuartal kedua mengalami hasil negatif yaitu 1,5%. Ekonomi Indonesia lebih kuat karena terbukti dengan adanya keseimbangan internal yaitu inflasi yang masih terjaga hingga Desember 2019 tercatat sebesar 2,7%. Dengan nilai tukar pada kuartal 1 dan kuartal 2 masih terkendali yaitu 14.200 per dolar US. Terjaganya stabilitas ekonomi makronasional memberikan dampak perbaikan pada kesejahteraan masyarakat. Berikutnya itu stabilitas ekonomi tahun 2020. Setelah pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tahun 2020 itu mengalami kontraksi sebesar minus 2%. Tetapi Gubernur Bank Indonesia mengatakan bahwa untuk tahun 2020 ini stabilitas ekonomi masih tetap terjaga. Dengan inflasi tahun 2020 tercatat 1,68% dengan nilai tukar yang berada pada 14.525 per dolar US. Kemudian kebijakan lanjutan yang dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ada peluncuran program Kartu Prakerja, relaksasi pembayaran bunga kredit usaha atau KUR hingga akhir 2020 sebesar 6%, relaksasi leasing motor untuk ojek online selama 1 tahun, dan peraturan Presiden tentang kemudahan dan percepatan proses pengadaan barang dan jasa terkait COVID-19. 9 langkah untuk mencegah perlambatan ekonomi yaitu menangani isu kesehatan masyarakat dan menjaga ketersediaan bahan pokok. Yang kedua, memperbanyak program padat karya tunai. Yang ketiga, memberikan tambahan dana bagi penerima kartu sembako 200.000 per keluarga selama 6 bulan. Yang keempat, mempercepat implementasi kartu prakerja. Yang kelima, membayarkan PPh pasal 21 untuk membantu daya beli pekerja di sektor industri pengolahan. Yang keenam, memberikan relaksasi kredit UMKM. Yang kedua, memberikan subsidi selisih bunga selama 10 tahun dan bantuan uang muka murah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang kedelapan, memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN dan APBD. Dan yang kesembilan, melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19. Kemudian stabilitas ekonomi tahun 2021. Stabilitas makroekonomi terjaga dengan inflasi pada Januari sampai Agustus 2021 sebesar 0,85% dan inflasi year on year tercatat 1,65% dan nilai tukar rupiah sebesar 14.250 per dolar US. Bank Indonesia melakukan beberapa langkah utama untuk menjaga stabilitas perekonomian makro dalam negeri. Yang pertama, Bank Indonesia melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang bisa berdampak dengan fundamental dan mekanisme pasar. Yang kedua, BI melanjutkan penguatan strategi operasi moneter. Yang ketiga,
BI mendorong intermediasi lewat penguatan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit dengan suku bunga kredit baru. Yang keempat, BI mempercepat pelaksanaan Quick Response Code Indonesian Standard. BI juga akan mendorong implementasi standar nasional Open API pembayaran untuk memperluas integrasi ekonomi dan keuangan digital. Yang kelima, BI akan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mendukung program pemerintah melalui kerjasama pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos dan program elektronifikasi transaksi pemerintah. Dan yang keenam, BI mempromosikan percepatan kemajuan perdagangan dan investasi. Aspek yang ketiga yaitu ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah mereka yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan sendiri atau masyarakat, walaupun tidak ada permintaan kerja. Tenaga kerja mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Artinya, kesejahteraan dan tingkat ekonomi suatu negara bisa dilihat dari faktor tenaga kerjanya. Jika kualitas tenaga kerja atau SDM-nya baik, maka perekonomian suatu negara bisa semakin baik. Karena hasil produksi dan pendapatannya semakin bertambah. Tenaga kerja yang berkualitas dapat mendorong pembangunan ekonomi dan pembangunan negara. Dengan adanya tenaga kerja berkualitas, suatu negara dapat bersaing dengan negara lain dan dapat mendorong pembangunan negara yang maju. Kemudian masalah yang dihadapi di Indonesia adalah banyaknya pengangguran yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Ketika lapangan kerja dan kesempatan kerja sempit, hal ini akan mengakibatkan pengangguran, sehingga dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Apakah pertumbuhan ekonomi suatu negara itu mengalami penurunan atau kenaikan? Keterkaitan tenaga kerja dengan perekonomian Indonesia. Yang pertama, yaitu dari kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi. Jika kualitas tenaga kerja semakin baik, maka hasil produksinya juga bisa meningkat. Yang kedua, ada upah tenaga kerja. Kesejahteraan dan pendapatan nasional bisa meningkat jika masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli hasil produksi dan mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga angka kemiskinan bisa dapat menurun. Yang ketiga, ketersediaan lapangan kerja. Agar bisa mendapatkan uang dan mencukupi kebutuhan hidupnya, tentunya masyarakat akan bekerja. Dalam hal ini, ketersediaan lapangan pekerjaan juga harus dijamin baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang merupakan masalah perekonomian di berbagai negara. Berikutnya yaitu ada keadaan ketenagakerjaan Indonesia pada Agustus 2019. Jumlah angkatan kerja Agustus 2019 tercatat sebesar 197,92 juta orang. Angka ini meningkat 3,14 juta orang dari tahun 2018. Untuk tingkat partisipasi kerja juga naik menjadi 67,49% dari 66,67% di tahun 2018. Untuk tahun 2019 ini, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2019 ini, tingkat pengangguran terbukanya turun dari 5,34% di tahun 2018, turun menjadi 5,24% di Agustus 2019, dengan persentase tertinggi yaitu laki-laki dengan 5,31%, sedangkan perempuan 5,23%. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan pada Agustus 2019 ini yang tertinggi dicatat oleh lulusan SMK dengan persentase 10,42%.
Kemudian penduduk yang bekerja menurut jam kerja pada Agustus 2019 yang tertinggi yaitu pekerja penuh waktu dengan persentase 71,12%. Untuk rata-rata upah buruh berdasarkan data Sakernas Agustus 2019 sebesar 2,91 juta. Kemudian lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan adalah penyediaan akomodasi dan makan minum dengan persentase 0,43%. Selanjutnya yaitu tenaga kerja di tahun 2020. Adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi, ini juga berdampak pada jumlah pengangguran di Indonesia. Pada tahun 2020 ini, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mengalami peningkatan 7,07%. Artinya meningkat 1,84% dari Agustus 2019. Dengan persentase laki-laki yang lebih tinggi yaitu sebesar 7,46%. Dan pengangguran terbuka ini banyak terjadi di perkotaan dengan persentase 8,98%. Kemudian jumlah angkatan kerja Agustus 2020 ini tercatat sebanyak 138,20 juta orang. Angka ini naik sebesar 2,36 juta orang dari tahun 2019. Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja juga naik 0,24%. Penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang. Angka ini turun sebanyak 0,31 juta orang dari Agustus 2019 sebagai dampak COVID-19 yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian. Jumlah penduduk usaha kerja pada Agustus 2020 yang terdampak COVID-19 ada 29,12 juta orang dengan komposisi pengangguran karena COVID-19 sebanyak 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena COVID sebanyak 0,76 juta orang, sementara tidak bekerja karena COVID ada 1,77 orang, dan bekerja dengan pengurangan jam kerja ada 24,03%. Untuk rata-rata upah buruh pada Agustus 2020 ini mengalami penurunan dari Agustus 2019. Pada Agustus 2020 ini rata-rata upah buruh harian tercatat 2,76 juta. Kemudian tenaga kerja per Februari 2021. Jumlah angkatan kerja Februari 2021 sebanyak 139,81 juta. Angka ini naik 1,59 juta orang dari Agustus 2020. Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja naik 0,31%. Untuk tingkat penganggurannya sendiri turun 0,81% dari Agustus 2020. Tahun Februari 2021 ini tingkat pengangguran terbuka tercatat 6,21%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor perekonomian dapat dikatakan cukup baik. Dari total penduduk usia kerja sebanyak 205,36 juta orang, persentase penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 sebesar 9,3%. Untuk pengangguran terbuka ini masih didominasi oleh laki-laki
dengan persentase 6,81%, dan masih banyak terjadi di perkotaan dengan persentase 8%. Untuk memulihkan ketenagakerjaan Indonesia, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan ini melakukan beberapa upaya. Yang pertama, peningkatan mutu angkatan kerja melalui pelatihan dan pendidikan. Yang kedua, untuk memulihkan serapan tenaga kerja, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui program PEN, yaitu ada 4, yaitu bantuan subsidi upah yang menyasar 12,2 juta orang, ada kartu prakerja yang menyasar 5,5 juta orang, bantuan produktif usaha mikro yang menyasar 12 juta orang, dan program padat karya yang menyasar 2,6 juta orang. Upaya yang ketiga yang dilakukan yaitu peningkatan produktivitas bagi 11.000 tenaga kerja, serta program jaring pengaman sosial, ada wirausaha, padat karya, dan inkubasi bisnis. Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui Menteri Kesehatan ini untuk memulihkan melalui Menteri Ketenagakerjaan, diharapkan ketenagakerjaan dapat pulih dan pengangguran dapat segera turun dan teratasi. Aspek keempat yaitu neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara dan penduduk luar negeri untuk periode tertentu, dan biasanya periodenya itu 1 tahun. Transaksi yang dicatat dalam neraca pembayaran yaitu ada transaksi berjalan serta transaksi modal dan keuangan. Tujuan neraca pembayaran ini ada 7. Yang pertama, mengetahui peran sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, mengetahui adanya aliran sumber dana bagi tiap negara. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Yang keempat, mengetahui adanya permasalahan dalam suatu negara. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Yang keenam, neraca pembayaran sebagai sumber data dan sumber informasi dalam menyusun anggaran devisa. Dan yang ketujuh, neraca pembayaran sebagai sumber data dalam menyusun statistik pendapatan nasional. Neraca pembayaran Indonesia tahun 2019. Neraca pembayaran Indonesia tahun 2019 mengalami surplus 4,7 miliar dolar US. Hal ini membaik karena pada tahun 2018, NPI mengalami defisit sebesar 7,1 miliar dolar US. Untuk transaksi berjalan mengalami defisit 30,4 miliar dolar US. Hal ini membaik dari tahun 2018 yang mencapai defisit 31,06 miliar dolar US. Hal ini dipengaruhi oleh surplus neraca perdagangan non-migas yang meningkat dan defisit neraca dagang migas yang menurun. Untuk transaksi modal dan finansial, mengalami surplus 36,3 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini meningkat dari tahun 2012 yang tercatat 25,2 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu NPI tahun 2020. Pada triwulan pertama, NPI tercatat minus 8,5 miliar dolar Amerika Serikat. Pada triwulan kedua tercatat 9,2 miliar dolar Amerika Serikat. Triwulan ketiga tercatat 2,1 miliar dolar Amerika Serikat dan pada triwulan keempat mengalami defisit 0,2 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk transaksi berjalan tahun 2020 mengalami penurunan defisit sebanyak 4,7 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini sejalan dengan ekspor yang terbatas. Untuk transaksi modal dan finansial, tahun 2020 tetap surplus sebesar 7,9 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga
Neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 mengalami surplus sebesar 2,6 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian BI terus memperkuat kebijakan untuk menjaga perekonomian dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk mendukung ketahanan sektor eksternal. Berikutnya itu NPI triwulan kedua tahun 2021. NPI triwulan kedua tahun 2021 ini mengalami defisit terendah yaitu sebesar 0,4 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah pada triwulan pertama 2021 tercatat 4,1 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk transaksi berjalan pada triwulan kedua ini defisit 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan surplus neraca barang, peningkatan defisit neraca pendapatan primer, dan meningkatnya defisit neraca jasa. Kemudian untuk transaksi modal dan finansial tercatat surplus 1,9 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya aliran masuk neto investasi langsung. Kemudian net inflow investasi portofolio juga tetap terjaga. Dan peningkatan defisit transaksi investasi lainnya, antara lain disebabkan oleh kenaikan pembayaran pinjaman luar negeri yang jatuh tempo. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi, dan terima kasih atas perhatiannya.